Farida Fasa, seorang aktris yang begitu terkenal lewat perannya sebagai mak lampir. Sangat sempurna memang untuk tokoh mak lampir yang diperankan oleh Farida Fasa. Itulah penilaian masyarakat mengenai gambaran mak lampir. Pada sebelumnya, cerita mak lampir berasal dari sandiwara radio yang booming pada era 80-an. Yang kemudian cerita itu diubah menjadi sebuah film dan divisualkan dengan Farida Fasa. Memang begitu hebat untuk para sutradara yang telah memilih Ibu Farida Fasa sebagai tokoh mak lampir. Sebenarnya, begitu banyak aktris yang memiliki raut wajah menyeramkan atau angker yang sudah sangat terbiasa memerankan tokoh-tokoh antagonis atau seorang tokoh nenek sihir. Seperti halnya Ruth Pelupesi, Sri Gundi, Susana, dan juga yang lainnya. Akan tetapi, nasib baik memang tertuju kepada Farida Fasa. Hidung Farida Fasa yang mancung dan juga sorot matanya yang tajam begitu pas memerankan tokoh mak lampir. Selain itu, pada era saat itu, dongeng dari Eropa tentang seorang nenek sihir sangat familiar dengan hidung mancung dan sorot mata yang tajam. Dandanan itu sangat pas diperagakan oleh mak lampir. Dari situlah fantasi mak lampir bisa diterima di diri Farida Fasa oleh masyarakat luas. Belum lama ini, sebuah televisi telah kembali memproduksi serial drama televisi misteri dari Gunung Merapi era baru yang diperankan oleh Farisa Camelia. Tapi ya itu, di mata masyarakat sosok ini tidak menyangkut di hati. Setelah tayangan itu bubar, maka tokoh Farida Fasa tetaplah yang menjadi nomor 1 untuk peran mak lampir, dan untuk tokoh yang lainnya seperti hilang begitu saja. Satu hal yang sangat luar biasa di diri Farida Fasa, yakni seolah mengubah namanya menjadi mak lampir. Dimanapun atau apapun film yang dimainkan oleh Farida Fasa, maka ketika orang melihatnya, maka orang itu akan menyebutnya mak lampir. Seperti halnya saya sendiri atau masyarakat yang ada di sekitar saya ketika menonton film yang dimainkan oleh Farida Fasa kala itu berjudul Guna-Guna Istri Muda, dan di sana tampillah Farida Fasa. Maka orang-orang sekeliling saya menamakan atau menyebut Farida Fasa yang terdapat dalam film Guna-Guna Istri Muda dengan sebutan mak lampir, bukan Farida Fasa. Setelah pensiun dari dunia hiburan, Farida Fasa sempat menjadi dai muslimah atau ustazah yang juga pernah diundang ke berbagai daerah sebagai sebutan dai mak lampir. Dikatakan begitu banyak dan meriah pengunjung yang hadir dalam acara pengajian yang menampilkan sosok Farida Fasa atau yang disebut dai mak lampir. Itulah untuk peran Farida Fasa yang sangat kental dengan sebutan mak lampir. Farida Fasa adalah seorang aktris pemeran antagonis yang banyak dicintai masyarakat. Dengan perannya sebagai mak lampir justru dibenci masyarakat. Bahkan di desa sebutan mak lampir disemayamkan pada emak-emak. Jika terdapat seorang emak-emak yang cerewet, maka akan disebut sebagai mak lampir, atau orang-orang yang berpotongan, berpose abut-abutan, maka akan disebut mak lampir. Namun sesungguhnya seorang mak lampir adalah seorang aktris yang sangat taat beribadah. Kala itu meskipun sedang syuting
Ketika mendengar azan, maka seorang Farida Fasa atau mak lampir ini akan langsung meninggalkan syutingnya dan langsung beranjak menuju masjid atau musola untuk melakukan ibadah. Dan untuk pakaian mak lampir, meskipun tampak di mata kita seperti jubah yang sangat dekil dan berbau busuk, sesungguhnya jubah itu sangatlah harum. Karena memang jubah itu didesain hanya bentuknya saja yang kelihatan buruk. Karena memang sesungguhnya jubah itu masihlah baru dan sangat harum karena seorang Farida Fasa merawatnya dengan baik. Dan untuk make up dari Farida Fasa ini dibuat bisa kedap air, bisa tembus air sehingga bisa untuk berwudu. Terkunci sudah hingga saat ini tokoh Farida Fasa adalah sebutan mak lampir atau biasa disebut mak lampir. Jadi yang paling pas memerankan tokoh mak lampir adalah Farida Fasa. Semoga husnul khotimah untuk Ibu Farida Fasa. Semoga Tuhan mengampuni semua kesalahannya dan semoga diterima amal ibadahnya oleh Yang Maha Kuasa dan ditempatkan di tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.